Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Sekudi Banyak ingin melakukan observasi budidaya ikan konsumsi. Perkenalkan Pak, saya dari kelompok 4. Nama saya Fadila Azra Aprila. Saya Gunovelia Safitri. Andika Khairul Anwar. Bagas Safani. Lisa Delia Maharani. Oke, baik Pak. Nama Bapak siapa? Nama saya Jarkasi. Maaf Pak, kami di sini ada tugas dari sekolah Mapel PKWU untuk mewawancari Bapak bagaimana budaya ikan konsumsi. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah siap. Baik Pak. Maaf Pak, saya dan kawan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Silakan. Iya. Boleh, baik. Saya akan menanyakan. Terinspirasi dari mana sih Pak Bapak menjadi pembudidaya ikan konsumsi? Yang pertama pada awalnya ada masalah ekonomi. Dari itulah saya akhirnya ketemu temen yang namanya di sini kalau senior saya itu Bapak Mulyani. Ternyata di dalam budidaya ikan air tawar terutama ya itu sangat menjanjikan. Makanya saya termotivasi dari itu, saya akhirnya membuat kolam. Berapa sih Pak modal pertama kali untuk menjadi budidaya ikan? Ya jelas untuk modal pertama saya niat. Setelah niat baru saya laksanakan niat saya yang keinginan kecil tadi. Akhirnya saya pertama modal itu kolamnya awalnya cuma satu saya. Karena dengan keadaan seperti itu ya mau nggak mau tetap belum bisa mau bikin yang banyak. Awalnya saya cuma satu. Kalau untungan angka ya sedikit sekali. Yang namanya kolam satu, intinya di situ juga. Wah. Ada berapa sih Pak kolam yang ada di sini? Sekarang sekitar 12 kolam. Untuk lebar tanahnya ini 1/4 hektar. Untuk ukuran kolamnya ini variasi. Ada yang ukuran 10-14, ada yang 8-10, ada yang 6-9, itu variasi di sini. Jenis ikan apa saja sih Pak yang khususnya dibudidayakan di sini? Kalau jenis ikan di sini itu ada 3 macam. Kalau yang saya khususkan cuma satu, itu gurame. Kalau jenisnya ada lele, ada ikan nila. Langsung ke kolamnya Pak. Kenapa Bapak memprioritaskan ikan tersebut? Yang jelas pertama mungkin saya suka ya sama ikan gurame, itu intinya yang pertama. Yang kedua, kalau modal itu enggak seberapa banyak, kalau ikan gurame kan nanti untuk pakan alaminya dia kan banyak. Untuk menopang modal yang kecil tadi, intinya saya pilih ikan gurame. Kendala apa saja sih Pak dalam budidaya ikan? Kalau masalah ngomongin kendala ya, kendala itu sebenarnya ya banyak. Apalagi kalau musim hujan itu rata-rata akan muncul berbagai macam penyakit. Yang pertama di sini kalau yang dikeluhkan oleh petani khususnya ikan gurame itu dia turun lendir bahasanya orang sini. Tapi kalau bahasanya udah umumnya itu kena penyakit karat. Itu sebenarnya virus kalau menurut saya itu. Situ. Terus bagaimana cara Bapak untuk mengatasi penyakit tersebut? Yang jelas kalau yang namanya budidaya kan itu nggak cuma ikan aja ya. Ya. Itu ada 2, pertama budidaya air. Ya, air itu kan tempat hidup ikan. Ya. Makanya bagaimana kualitas air itu bagus supaya ikan tidak stres, tidak sakit. Intinya menjaga kondisi air. Makanya yang pertama saya lakukan untuk mengantisipasi penyakit itu, kita lihat airnya dulu. Berarti air itu juga berperan penting. Sangat penting sekali. Bahkan kalau hitung-hitungan itu di angka 60% untuk airnya. Itu intinya di situ. Kalau boleh tahu Pak, untuk pergantian airnya itu berapa bulan atau 1 tahun berapa kali Pak? Nah itu pertanyaan bagus juga itu ya. Kalau masalah pergantian air di kolam, itu kalau ikan gurame nggak kayak ikan yang lainnya. Selama airnya itu masih stabil ya, masih standar ya, itu ya nggak saya ganti, cuma saya tambah sedikit-sedikit. Jadi nggak sepenuhnya dikuras. Tidak. Kecuali kalau habis panen baru kita
kuras. Iya. Lalu Pak, airnya di sini kan berbagai macam warna Pak. Nah itu kalau hijau itu menurut ikannya itu bagaimana Pak? Untuk khusus ikannya itu Pak? Yang jelas warna air itu kan ada 3 kalau nggak salah, kalau nggak 4 itu ya. Itu kan terjadinya air berwarna-warni itu kan dari plankton. Mungkin kalau itu Andilab itu kan kehidupan yang di air itu kan yang namanya plankton itu. Plankton itu bisa mengubah warna air. Ya. Kalau masalah bagus enggaknya itu walaupun hijau atau yang coklat itu asal standarnya nutrisi yang di dalam air itu bagus, tetap bagus untuk ikan. Jadi warna air itu nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak masalah. Ikan gurame itu apa Pak? Yang jelas langkah awalnya pertama kita siapkan kolam ya. Kolam yang kedalamannya minimal itu 1 meter. Minimal 1 meter. Yang kedua yang jelas airnya harus kita ganti air yang baru. Itu. Langkah selanjutnya kita harus memilih induk yang sudah layak untuk ditelurkan. Bagaimana sih Pak cara memilih induk yang baik untuk gigitan? Ya, pertanyaan yang bagus itu. Yang jelas pertama kita harus bisa membedakan antara yang betina sama yang jantan. Terus caranya Bapak membedakan antara yang betina dan yang jantan itu bagaimana? Yang jelas itu ada cirinya khusus. Kalau yang jantan itu kulitnya ya, sisinya itu lebih terang. Ya. Dan di bawah sirip yang sebelah kanan kiri itu terang juga, bening. Itu kalau yang jantan. Yang selanjutnya itu ciri selanjutnya itu dia yang kalau yang jantan dia apa ini? Batuk apa jenenge? Kepala ikan. Apa? Dahi. Dahinya dia akan lebih menonjol. Kalau yang laki-laki itu. Nah, kalau yang perempuan yang jelas sisinya lebih gelap daripada yang jantan. Juga di sini di dalam siripnya itu dia juga gelap. Dan dia juga nggak ada tonjolan yang di jidat ya tadi, jidat. Di dahi itu nggak menonjol. Ikan gurame umur berapa sih Pak yang bagus layak untuk ditelurkan? Itu minimal 3 atau 4 tahun. Lama ya? Ya lama, kalau ikan gurame lama. Itu 3 sampai 4 tahun. Itu yang udah layak ditelurkan. Mungkin Bapak bisa menunjukkan tempat untuk pembenihannya? Oh bisa ya, monggo. Yang jelas ini tempat untuk saya menelurkan ikan gurame. Ini tempatnya kolamnya. Mungkin aman aku. Kali ini apa Pak? Kenapa sih Pak kok ada ininya? Ada bambu. Ya. Yang jelas inilah cara langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau menelurkan gurame. Emang ini fungsinya apa Pak? Fungsinya dia untuk membuat sarang. Ini kan ini saya lihat ya, saya nih ya. Ini bisa dilihat. Nah, dia nanti membawa ini rumput-rumput ini dimasukkan ke situ, dibikin sarang. Ya, jadi ikannya sendiri yang bikin. Iya, ikannya sendiri nih. Ini kan udah mulai itu. Tuh mulai ada. Nih, kan udah mulai ada, dia mulai bikin sarang itu. Ya kan? Ya. Itu nanti sampai dia penuh ya. Nah, tandanya kalau udah bertelur, sarang itu nanti ditutup rapat. Ditutup rapat. Itu tandanya dia sudah mengeluarkan telur. Itu intinya. Ya. Oh, berarti dia kalau mau bertelur ya arahnya dia ke situ. Iya, yang jelas kita bikinin sarang. Kecuali kalau yang dialami dia mau bikin sarang sendiri. Kalau sini kan mau nggak mau kita harus bikinin sarang yang seperti ini. Cara pengambilan telurnya bagaimana Pak? Cara pengambilan telur yang jelas tadi itu kan kalau udah ditutup rapat ya, itu paginya kita ambil, sarangnya kita ambil, nanti kita taruh di bak. Dipisahkan. Dipisah. Nah, cara memisahkan telur dan rumput atau sarangnya itu kan nanti di bak. Nanti ada contohnya nanti kasih tahu nanti. Oke. Masih Pak isi dalam ikan kolam ini? Ini sekitar 30 ekor untuk indukan. Kenapa airnya berbeda Pak? Berbeda warnanya? Dari sana ke sini lumayan berbeda warnanya. Yang jelas ini kalau di sini kan agak coklat. Kalau yang di sana kan hijau. Ini plankton yang sudah mati, dia kan akan ngambang. Naik ke permukaan. Padahal ini bawahnya kan hijau juga.
Cuma Jadi dia kan dia cuma menutupi. iya menutupi di atas saja. Plankton yang sudah mati. Yang jelas inti untuk mengantisipasi predator ikan. Karena yang jelas predator terbesar kalau kolam yang di atas itu rata-rata kan dari burung. Iya, dari burung. Tuh, contohnya ini. Kalau itu bukan predator ini. Oh, nanti dia bisa Iya. masuk gitu ya. Untuk mengantisipasi salah satunya ya ini. Kita pakai jaring. Langsung lakukannya nggak apa-apa. Ya, sampai lihat ini larvanya. Ini anakan ikan apa Pak? Gurame. Oh, gurame. Ya dari sarang tadi kan saya bisa di bak, ya. Oh iya. Saya bisa di bak, nanti telurnya saya taruh sendiri. Dan ini, contohnya ini dia udah menetas. Semakin udah ini. Nah ini kan dia udah menetas. Untuk permindahan ke kolam yang besar itu, Pemindahan iya Pak, di umur berapa Pak? itu kalau dipindah ke pendederan itu sekitar 10 sampai 12 hari. Yang jelas intinya kan ini masih ada telurnya ya. Sama apa sih? Kan masih ada telurnya. Iya. Kalau telurnya itu udah mulai habis itu kita harus pindah. Oh, ini telurnya ya Pak? Iya kan di telurnya kan masih ada ini. Pak itu kenapa kok? Ini yang nempel ini apa Pak? Nah, yang jelas itu awalnya dari telur yang nggak jadi. Yang gagal. Iya, yang gagal. Dia akan pasti akan tumbuh jamur. Ya ini contohnya seperti ini. Ini kan telur yang nggak jadi. Jamur. Iya. Nah, yang ini kan awalnya telur yang nggak jadi, dia akan tumbuh jamur seperti itu. Pak, tadi kan Bapak menunjukkan di sana kolam untuk pembenihan ikan gurame. Kata Bapak di sini kolamnya sangat banyak. Boleh Iya. nggak sih Pak, kita orang ditunjukin beberapa kolam yang ada di sini dan jenis ikan apa saja Pak? Oh ya, boleh. Mari Baik, Pak. saya tunjukin ini. Oke Pak. Ini contohnya ini ya. Ini kan yang saya bilang tadi ini kan nila. Ikan nila ini. Ini kok ada yang warna putih, ada yang warna hitam, kenapa Pak? Yang jelas kalau jenis nila kan itu banyak ya. Kalau yang putih ini jenisnya jika. Tapi kalau yang warna gelap itu ikan nila gesit. Ini ada dua yang jelas. Jika sama gesit. Mungkin yang bibit gurame ya kan belum saya tunjukin. Iya Pak. Mari saya tunjukin. Ini yang jelas dari larva kan saya pindah ya ke tempat pendederan. Sebenarnya ini udah siap dijual kalau yang ini. Nah itu Pak, usianya berapa Pak itu sekitar itu Pak? Oh yang ini? Iya. Ini udah hampir 1,5 sampai 2 bulan. Oh, bisa diperjualbelikan Pak ini Pak? Kalau yang ini udah masuk ukuran jempol orang dewasa. Iya Pak. Rata-rata kalau orang ambil untuk konsumsi kan ukuran jempol orang dewasa. Kita nih Pak. Gitu. Terus ini fungsi jaringnya sama aja Pak? Sama, yang jelas ini untuk mengantisipasi predator, khususnya untuk burung. Iya Pak. Kalau yang di sebelah sana itu Pak, Itu sebenarnya sama, cuma lebih kecil daripada yang ini. usianya juga sama atau berbeda? Enggak, kalau usianya beda, tetap beda. Ini tadi jenis ikan apa Pak? Ini gurame. Oh, gurame. Kalau yang sebelah tadi kan ikan Iya. Nah tadi Bapak kan menjelaskan bahwasanya ini itu untuk pembantas hama predator di atas permukaan air. Kalau di air ada predatornya juga yang nggak, Pak? jelas ada. Ya, makanya dari awal saya bilang kan, kalau yang namanya budidaya kita harus 2 item yang perlu kita perhatikan. Pertama, budidaya di air, baru ke ikan. Yang jelas
kehidupan di air kan banyak toh Mas. Iya Pak. Apalagi jenis ikan apapun kan bisa hidup di air. Nah, predator yang paling banyak menghabiskan pembibitan itu ya, kalau kita selip mengolah air itu ikan gabus yang paling kuat ya. Jadi predator pembibitan ikan gurame. Itu yang pertama. Yang kedua itu ikan lele. Kalau ada ikan lele masuk jadi bongsor, dia jadi besar, pasti dia akan makan. Iya, makan ikan yang kecil-kecil juga. Tapi gimana caranya ikan itu bisa ada di kolam ini Pak? Yang jelas kita dari awal harus mengantisipasi bagaimana air itu nggak ada ikan jenis predator yang saya sampaikan tadi. Dari awal udah kita antisipasi seperti itu. Apa saja Pak yang untuk dimakan untuk ikan Pembibitan ya. ikan ini? Yang jelas kalau udah ukuran segini ya, 1 jempol orang dewasa itu kita pakai PF 800. Kalau yang di bawah ini kita pakai PF 500. Cuma kesulitan pembibitan itu biasanya larva ya. Kalau udah mau makan kita kasih cacing sutra. Mau mindahin cacing sutra ke pakan yang sudah jadi. Kalau kita pakai CP di sini, itu yang nanti kendala agak sulit. Di situ nanti yang sulit. Terus berapa kali sehari nih Pak ngasih makan ikan-ikannya? Kalau saya kasih 2 kali, pagi dan sore. Untuk semua ini jenis ikan. Ya tergantung ukurannya dulu. Kalau ukuran segini saya kasih 2 kali sehari ya. Jadi kalau yang lebih besar bisa berapa kali tuh Pak? Itu sebenarnya kalau lebih besar lebih sering ya nggak masalah, tapi kan nanti kendalanya kalau terlalu banyak berlebihan pakan yang kita kasih, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi ikan gurame. Intinya di situ. Makanya rekan-rekan budidaya ikan ini ya, khususnya gurame ya, itu tinggal kita aja yang olah tentang ngasih pakannya. Itu. Iya, terus? Nah, ini yang masih kecil. Ini ikan apa Pak? Gurame juga tapi masih kecil. Ini masih kita latih pakan yang saya katakan tadi itu pakai CP dulu. Ini masih kecil, ukuran daun melanding lah ini. Ini emang usia berapa Pak? Ini sekitar dari itu sekitar 1 bulan lah ini. Masih kurang 1 bulan ini. Kalau yang 3 kolam itu Pak? Kalau yang 3 kolam, nah itu saksapangan. Kecil, agak besar, yang ini udah besar, udah 4 jari yang ini. Itu jenis ikan apa Pak? Itu sama gurame semua itu. Kalau yang besar itu Pak? Nah, kalau yang besar itu kemarin saya panen itu. Sudah saya panen. Iya, saya panen itu. Nah, kalau yang ini nanti saya untuk konsumsi nanti ini udah segini. Ini kalau jam segini nggak mau naik ya. Nggak mau naik biasanya kalau jam segini. Itu semua 3 ini semuanya sama aja Pak jenisnya? Sama ukurannya, cuma ukurannya beda. Kalau yang belakang itu yang kecil. Ini dari ukuran, maksudnya dari usia berapa dan berapa yang untuk ini? Yang jelas kita caranya gini toh kan, setelah kita tempat pendedaran ya, habis cepat cacing kita kasih TP mau, nanti kita latih PF 500, baru kita saring. Untuk membuat ikan itu kaca, itu kita saring, bahasanya ini kita saring ya. Nah itu kita pisah-pisahin, yang besar, ya pilah-pilah, kita yang kecil sendiri, yang besar sendiri. Intinya makanya terjadi jadi seperti ini. Ukurannya sama. Iya, rata. Terus ini apa ini Pak? Yang jelas ini Ada batang-batang. ini ranting sama batang daun singkong. Ini apa? iya, ini untuk tambahan pakan, yaitu pakan alami. Ini ranting daun singkong dan yang itu talas. Bisa buat pakan juga. Iya, juga bukan buat pakan alami juga. Tadi kan Bapak udah katanya habis panen. Nah, sekali panen itu habis dapat berapa kilo Pak? Yang jelas kalau hitung-hitungan panen konsumsi ya, itu kita lihat jumlah tebarnya. Rata-rata di sini kan Tebarnya ya. kalau kita panen minimal kan di sini di angka setengah kilo atau 0,5 setengah kilo ke atas baru kita panen.
Ya kita kalikan aja, kalau kita tebarnya 1000, kalau kita panen setengah kilo berarti kan 5 kintal di situ. Pak, dalam sekali panen itu bisa dapat keuntungan berapa Pak? Yang jelas kalau harga sekarang kan konsumsi tinggi ya. Iya Pak. Makanya kalau sekarang itu kalau hitung-hitungan untungnya itu di atas 50%. Iya lumayan dengan harga yang sekarang ini. Apalagi kalau kita pakai pakan alami, itu kan akan mengurangi modal kita. Terus untuk pemasarannya Pak, Bapak pasarkan di mana? Yang jelas kalau di sini untuk konsumsi ya itu mudah kita kok. Ini semua pedagang, agen-agen masuk ke sini. Oh, berarti lewat agen-agen Iya, ikan iya itu kita ya, nggak Pak? perlu bawa ke pasar, nggak perlu. Sudah ada agen yang ke sini. Udah ada agennya yang datang. Nggak menjual pembibitan ikan. Gurame ya? Ya. Ya intinya saya juga jual. Terus kalau untuk pembibitan itu biasanya Bapak penjualannya kemana Pak? Yang jelas kita sesuai pesanan orang-orang yang mau ngambil. Oh, berarti itu pesan dulu di Bapak gitu ya Pak? Baru kita Nggak- siapkan, tinggal ngambil. Tapi kalau memang ada orang yang nggak pesan itu biasanya agen itu yang masuk juga. Oh, Agen pembibitan. juga termasuk. Itu juga. Ke situ juga kita jualnya. Ya, ini Pak pohon-pohon Bapak tanam ini. Yang jelas ini kan kalau bisa namanya orang kan untung nggak cuma satu ya. Kalau bisa kan untung itu banyak cabangnya. Ini kan saya tanamin, ini kan pokat, pisang sama durian. Harapan dari saya kan kalau dia buah kan juga bisa untuk membantu atau menopang ekonomi. Di situ intinya. Jadi motivasi Bapak menanam pohon-pohon itu biar keuntungannya nggak cuma dari satu ikan aja gitu ya Pak? Iya. Cuma di sini kan juga ada kendalanya. Kalau kolam ini terlalu rimbun banyak pohonnya itu kan juga banyak masalah nanti. Karena apa? Kolam ini sangat membutuhkan sinar matahari. Itu Jadi intinya. maksudnya ke pemanfaatan lahan juga. Iya benar-benar. Setelah panen itu airnya dibuat apa Pak? Yang jelas kalau setelah panen kan kita kuras dulu. Itu kita taruh di bawah ini pohon pokat, pohon durian. Yang jelas ini kan Bisa. kandungan pupuknya kan banyak. Jadi Dari bisa Pak- buat pupuk juga ya Pak? Iya, pupuk alaminya ini tanaman saya ini. Juga di rumput kan saya nanam rumput juga itu. Itu kan rumput. Makanya nggak ada yang dibuang kalau udah seperti ini gitu loh. Semua bisa dimanfaatkan. Iya, semua bisa dimanfaatkan. Kenapa sih Pak ini kolamnya dikasih karpet tambak gitu? Nah, yang jelas kan dari awal tadi sudah saya sampaikan ya. Kenapa kok saya pakai kolam karpet? Mungkin kalau itu kan gini loh ya. Kalau kita pakai semen kan, yang jelas kalau kita sudah bosan di kolam, itu kan udah positif udah nggak Nggak bisa bermanfaat di- lagi. Iya, Pak. Tapi kalau kita pakai karpet, kita udah nggak budidaya kan, karpetnya masih berguna gitu loh kan. Lahannya juga masih bisa Iya, dipakai buat yang iya. lain. Intinya di situ. Saya mikirnya di situ intinya. Mulai dari tahun berapa sih Pak Bapak mulai berbudidaya ikan konsumsi ini? Ini kurang lebihnya 2015 saya mulai buka budidaya ikan di sini. Udah lumayan lama ya Pak? Iya. Bapak kan tadi memilih kolam karpet. Kalau bosan bisa mengganti dengan lahan-lahan yang lain. Nah, perbedaan karpet dengan kolam semen itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Yang jelas bedanya di modal Mas. Kalau kita pakai semen, ya kalau kita udah nggak budidaya, itu yang jelas modal kita bikin kolamnya hilang. Tapi kalau kita pakai karpet, ya yang jelas modal kita bikin kolam itu nggak hilang. Karena apa? Karpet ini semakin lama semakin mahal harganya. Intinya di situ. Saya berpikirnya di situ intinya. Lalu untuk ikannya itu bagus mana Pak? Karpet atau kolam semen? Kalau masalah bagus enggaknya di karpet sama di semen itu tergantung pengelolaan kita Mas. Jadi sama aja. Sama aja sebenarnya itu ya. Untuk mempengaruhi. Apa Pak? Jenis ikan di sini kan karpet. Itu bisa semua jenis ikan kan Pak? Yang untuk bagus untuk di karpet. Semua ikan bisa di karpet.
Emang sebenarnya kolam seperti apa sih Pak yang bagus buat ikan? Nah, kalau kolam yang bagus untuk ikan ya kita budidaya. Yang jelas itu di alaminya, secara alami. Ya kita nggak pakai karpet, nggak pakai semen, secara alami itu yang paling bagus kolam itu sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin rawa kan terbatas jumlah rawanya. Kan orang budidaya kan, iya. Kalau yang paling bagus itu yang alami. Saya kira pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk observasi kami. Ya. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih. Juga saya minta maaf kalau mungkin jawaban saya kurang memuaskan adik-adik ya. Intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke adik-adik bisa membantu atau menambah tentang ilmu budidaya kepada adik-adik sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Semansa Seba. Global Unggul Berkarakter.